Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Despiani, NIM 2020 H1A129, Prodi PGSD, mata kuliah permainan anak, dosen pengampu Ibu Baik Desi Milandari MPD. Di sini saya akan menampilkan sebuah video tentang permainan congklak, sejarah permainan congklak, dan filosofi permainan congklak. Selamat menyaksikan. Congklak merupakan permainan tradisional yang berasal dari Jawa. Congklak juga merupakan permainan yang menggunakan papan berlubang dan biji-bijian. Di Pulau Jawa, congklak disebut dengan dak. Jumlah pemain congklak 2 orang. Alat bermain congklak terbuat dari kayu atau plastik. Umumnya, pada papan congklak terdapat 16 buah lubang yang terdiri atas 14 lubang kecil yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di kedua sisinya. Pada ronde pertama, permainan dapat dilakukan secara serentak antara kedua pemain atau salah satu pemain ditentukan dengan switch. Sebelum bermain, masing-masing pemain mengisi setiap lubang kecil di hadapannya sesuai jumlah. Ronde pertama, 2 orang pemain serentak mengambil salah satu isi lubang kecil di kampungnya. Kemudian sesuai arah jarum jam membagikan tiap biji congklak dari satu lubang kecil ke lubang kecil lainnya dan ke lumbung miliknya. Kalau biji terakhir masuk di kampung sendiri, pemain dapat mengambil isi lubang kecil yang berada di depan lubang kosong tersebut untuk mengisi. Selanjutnya, giliran bermain berganti. Permainan terus berlangsung sampai biji-biji congklak di lubang yang kecil habis berpindah ke lubang besar. Pemenangnya adalah pemain yang memperoleh biji congklak paling banyak. Bila jumlah biji congklak sama, maka pemenang dilihat dari paling sedikit jumlah lubang kecil yang kosong di kampungnya pada akhir ronde pertama. Permainan dilanjutkan ke ronde kedua. Sebelum ronde kedua dimulai, kedua pemain mengisi kembali lubang kecil di kampungnya, mulai dari lubang kecil terdekat dari lumbungnya. Bila jumlah biji congklak tidak mencukupi untuk mengisi lubang kecil, maka lubang tersebut. Lubang yang kosong selama permainan tidak boleh diisi. Bila tidak sengaja diisi, saya akan menyampaikan sebuah sejarah dan filosofi permainan congklak. Permainan congklak berasal dari Arab. Congklak diperkirakan masuk ke Asia sekitar 1940-an. Selain di Indonesia, congklak juga menyebar di berbagai negara. Permainan congklak merupakan permainan yang hanya bisa dimainkan oleh para bangsawan, khususnya anak-anak dan remaja perempuan. Permainan congklak masuk ke Indonesia saat dibawa oleh para pedagang dari Arab. Saat itu, pedagang dengan pejabat, pengusaha dan bangsawan di Jawa sembari menjalin hubungan, mereka memberikan oleh-oleh dari negara asalnya kepada pejabat setempat, salah satunya mereka memberikan permainan congklak. Congklak merupakan sebuah permainan tradisional yang dapat dimanfaatkan juga sebagai media belajar anak-anak, khususnya belajar berhitung. Selain sebagai media belajar, congklak atau dakon ini dampaknya memiliki filosofi yang sangat luar biasa. Congklak atau dakon ini dapat mengajarkan kita bahwa kita memiliki kekayaan, kita akan membaginya untuk keinginan pribadi kita ke satu demi satu, tidak harus berlebihan, yang diwakili setelah kita menempatkan satu biji ke setiap lubang pada congklak. Ketika rezeki yang diperoleh lebih, kita akan menyimpan di lumbung atau lubang. Sekali lagi, cukup satu saja. Dan jika kita masih memiliki kelebihan, kita membaginya dengan saudara-saudara, teman, tetangga, dan sebagainya. Hal itu ditandai dengan menempelkan satu biji di setiap celah papan congklak teman. Permainan ini jelas merupakan fragmen kecil dari adat yang membentuk tradisi dan karakter bangsa. Dengan permainan ini, kita akan mengambil manfaat umumnya kita sendiri. Biasanya bisa kita tidak sadari. Congklak ini melatih kita untuk menjadi seorang yang ahli, berhati-hati, tulus, sportif, dan menciptakan dan keintiman di antara individu. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan dari filosofi dan sejarah permainan congklak. Apabila ada kurang dan lebih, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.